ونسينا الذين أحسنوا بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul Karim. Syukur kepada Allah hari ini kita bersyukur kembali di waktu dan jam yang sama. Setelahnya Allah mengizinkan kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita berakhir dengan majelis ilmu, majelis taklim yang mana harapan besar kepada Allah mudah-mudahan majelis ilmu ini menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memang kita akui ibadah kita itu harus sebatas seluruh kewajiban. Betul-betul ikhlas tidak mudah. Karena ikhlas itu memberi, tidak mengharap. Ikhlas itu memberi, tidak berharap. Ketika kita sholat masih berharap. Ketika kita puasa juga masih berharap. Ketika kita sedekah juga masih berharap. Ketika kita beramal, dulu kadang kita masih berharap. Mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini, ya, segala kekurangan yang kita miliki disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan majelis ilmu ini mampu membuka rahmat Allah, sehingga kita dalam beribadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih mudah lagi untuk meningkatkan daripada taraf keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah. Karena yang rugi besar itu, rugi sekali dan sangat-sangat rugi bagi orang yang notabene sudah ahli ibadah, sudah penuh keimanan kepada Allah, tapi di sisi lain belum bisa berlaku ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Toh hidup di dunia ini di samping sementara juga sebenarnya ya nggak serius-serius amat. Nah, semuanya itu hanya permainan sekarang. Kalau main-main saja nggak ikhlas, repot. Ya, Allah jelasin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Ayat lain, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidak sekali-kali kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan dan bermain-main. Permainan dan bermain. Otomatis namanya permainan itu ya kadang bagus, ya kala-kala juga jelek. Ini permainan juga. Nah, bermain itu konsekuensinya ya kalau nggak menang kalah. Ya, kalau nggak kalah, menang. Kalau tidak puas, kecewa. Ya. Kalau kecewa berarti tidak puas. Cuma dua itu. Makanya masyhur itu dalam firman Allah dijelaskan yang dua-duanya akan jadi kebaikan dan baik itu hanya bagi yang ikhlas. Bagus, buruk bisa baik dua-duanya. Bagus dan buruk bisa jadi
baik dua-duanya. Ganteng, jelek, bisa jadi baik dua-duanya. Miskin, kaya, bisa jadi baik dua-duanya. Bagi siapa? Bagi man orang amala yang beramal, amilah beramal amalan sholihah, yang amalnya itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang amal itu betul-betul hanya mengharap ridho yang maghfirahnya. Selain itu kan janji Allah para izin yang nabi hayat, maka kehidupan itu akan baik-baik saja. Banyak masalah yang baik-baik saja, karena toh masalah juga selesai akan selesai semua kalau berjalan waktu. Apalagi kalau punya masalah akan baik-baik saja. Lagi dikasih nikmat ya baik-baik saja, nggak berlebihan. Lagi dikasih ujian juga baik-baik saja, tidak berlebihan. Nah ini kondisi seperti itu tanda di dalam dadanya itu terkandung iman. Apalagi zaman yang sedemikian rupa ini ya, zaman yang sedemikian rupa luar biasa, fitnahnya luar biasa, ujiannya luar biasa. Ya, akhir zaman ini kita mesti lebih berhati-hati, mesti lebih ikhlas dalam menjalani, terutama dalam urusan ibadah, terlebih di dalam meninggalkan maksiat. Urusan ibadah terlebih di dalam meninggalkan urusan maksiat. Karena ini dua poin yang penting dalam kehidupan, baik kondisi kita itu nyaman atau tidak, baik kondisi kita itu sedang di atas atau di bawah, baik kondisi kita itu sedang baik atau sedang kurang baik. Yang paling mengesankan menurut Allah adalah sudah ahli ibadah, juga tidak berbuat maksiat, walaupun ibadahnya sederhana aja. Jadi gak usah berat-berat ibadah itu. Sholat wajib selesai, jadi sebentar berlah. Ya, syukur tambahin sholat sunat. Ya, nanti puasa Ramadan aja. Selesai Ramadan udah gak usah puasa. Dan itu sudah dianggapnya istimewa. Karena banyak orang dari zaman dulu mau yang miskin kan, katanya dengan kemiskinan ya nggak bisa nolak maksiat, bahasa terpaksa. Sering kita dengar orang jadi pekerja seks komersial. Ya, alasan pertama kesulitan ekonomi, kemelaratan, kemiskinan. Jadi dulu alasan klasik. Ternyata gak cuma dia miskin, yang hedon sekalipun, istri pejabat, anak pejabat, ya, itu juga ternyata banyak yang berbuat sama. Ya. Bedanya kalau yang atas dasar kemiskinan itu terang-terangan dari mangsa, dan dia mendapat yang dibutuhin itu. Ini yang kaya, yang duitnya banyak, iseng, bosan nama yang tiap hari ketemu kan, akhirnya buka lah online, ya kan, dari teman.
Nah bedanya kalau yang punya duit dia bayarin, ya. Tapi perbuatannya sama, maksiat-maksiat juga berupa perzinahan. Dari zaman dulu dikasih miskin dia jadi PSK, dikasih kaya ya soal statusnya PSK juga, cuma bedanya menjual dirinya karena kepuasan terus dia yang bayarin. Zinanya mah sama. Nah untuk kalangan yang nyuri, yang rampok katanya kebutuhan karena gak punya uang, miskin, ya kan, makannya susah. Ternyata di kelas menteri saja garongnya lebih besar. Yang katanya mobilnya udah gak kehitung, yang katanya uangnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, ternyata jadi tukang nyolong juga. Dengan bahasa yang lebih keren, bukan nyolong, tapi korupsi. Ya. Nah, jadi bukan sholat yang berat itu. Kalau secara praktek ya, kalau secara keilmuan ya. Secara keilmuan yang dekat itu adalah kematian. Yang berat itu adalah sholat. Yang ringan itu meninggalkan sholat. Sholat itu ringan sekali. Ya. Itu secara teori. Begitu lari ke praktek, yang paling berat itu bukan sholat. Yang paling berat itu adalah meninggalkan maksiat. Ya, kalau dia nggak sholat, kalau dia nggak ngaji, kalau dia nggak puasa Ramadan, dia nggak taat, nggak ahli ibadah, maksiat wajar, maksiat wajar dong. Dia kan nggak pernah sholat, kasarnya ngomong yang mengikut setan, dia mirip bosnya ya kan gitu, mirip yang diikuti. Normal. Ini yang luar biasa kurang ajarnya dan tidak sewajarnya ada orang yang sholatnya rajin, ngajinya betul, ya, gitu. Yang mungkin terkenal ahli ibadah, tapi di sisi lain juga ternyata maksiatnya juga jalan, maksiatnya jalan. Nah ini yang bahaya. Ya, bahaya. Nah, gimana caranya biar tidak maksiat? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu memberikan solusi. Ya, sagolat, ya, sagolat kafil khair itu kafarat ka bisanya. Solusi untuk menghindarkan maksiat itu dengan menyibukkan diri berbuat baik. Menyibukkan diri berbuat yang menyenangkan, berbuat sibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Yang penting nggak nyenggol sama maksiat aja. Ya, contoh ya paling gampang itu ya, nyibukin diri itu ya habis bersih-bersih rumah, makan, habis makan, ngopi, habis ngopi nonton TV. Kalau nonton yang lucu-lucu, ya di situ merokok, capek ngantuk tidur, gitu. Sibukkannya dengan hal-hal yang enteng-enteng yang kira-kira itu bisa menghalau, nggak kepikiran sama sekali. Kita bangun tidur, sibukin apa lagi, cuci baju, cuci motor, atau mungkin apalah gitu ya, atau karaokean, apa masalah? Ya, kalau itu lagu-lagu yang syukur-syukur sih berbau dakwah, cakep. Ya. Atau mungkin lagu-lagu yang sifatnya itu melankolis, nggak masalah. Yang membuat hati kita tenang, tentram, itu nggak masalah. Ya, yang penting kunci jangan maksiat. Ya, ini untuk menjaga
keikhlasan. Karena yaitu dia sulitnya kita berlaku ikhlas itu karena kita nggak sanggup dan nggak pede serta nggak berusaha menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Ya. Nah, kalau kita melihat dari kisah-kisah yang terjadi, ya, kebanyakan di alam kubur itu orang yang mendapatkan siksa itu nggak lepas dari perbuatannya yang berbuat maksiat. Supaya kita jauh daripada itu, di samping menyibukkan diri dengan amal-amalan yang bermanfaat, amal-amalan yang ya walaupun bahasa fikihnya mubah, tapi sebenarnya secara tasawuf nggak ada mubah itu. Mubah itu bahasa umumnya sia-sia, mubah. Ya kayak tidur itu kan nggak kena apa-apa, ya makan. Itu kayaknya kesannya nggak ada nilai ibadahnya. Ya ngopi-ngopi, ya duduk-duduk di musola, ya kan ngobrol, ya kan. Kesannya nggak ada gunanya. Tapi ternyata di berbagai banyak kita, terutama ahli sufi dijelaskan, itu bukan sesuatu yang mengubah. Kalau ditilik, ya, ditilik lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, selama dia tidak maksiat, ya, selama dia tidak, berarti dia sudah mengerjakan kewajiban. Karena kewajiban itu secara krusial itu ada dua. Di samping kita diperintahkan ibadah kepada Allah, juga diperintahkan untuk jangan berbuat maksiat. Itu bahasa kalau Jumatan itu takwa. Kalau Jumatan takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan, dan dua-duanya itu sama hukumnya, sama-sama wajib. Ketika mengerjakan perintah wajib, otomatis meninggalkan maksiat, meninggalkan dilarang, yang dilarangkan juga wajib. Jadi ketika kita tidur, ketika kita ngobrol kemudian lupa ngeliatin bini orang, dengan ngobrol itu lupa, ya, ngeliatin bini tetangga, lupa ngeliatin orang lewat, ya kan, lupa dengan ngobrol itu, ya, maka ngobrol itu jadi wajib, ya. Dengan mungkin kita berbuat aktivitas, melakukan aktivitas seperti mungkin bersih-bersih rumah, ya, atau bersihin got, aktivitas apapun itu yang sekiranya bisa melupakan kita, melupakan untuk ghibah, melupakan namimah, melupakan maksiat berupa melihat yang bukan haknya, ya, melupakan maksiat yang didengar bukan hak kita, ya, melupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun secara status itu perbuatan perilaku yang enggak ada manfaat, tapi karena itu menjadi penyebab kita bisa meninggalkan maksiat, maka itu wajib dilakukan. Wajib dilakukan. Itu bahasa menyibukkan diri, karena memang ya permainan tuh begitu. Kalau enggak rutinitas yang dia kerjakan, ya dia akan terbawa arus. Ya, ini karenanya mindakum yang fatu, apa-apa yang ada di dalam diri kita setiap hari itu, sesuatu itu akan hilang, akan habis, masanya selesai. Kita dari kecil bangor, ya, remaja masih bangor, tapi saatnya nanti akan ada selesainya, ada bosannya, ya, ada selesainya. Atau ada orang tiap hari mabuk, ya itu tidak akan selamanya. Suatu saat akan berhenti memang. Ya, nah itu disebut yang tadi. Ya, kita sukses menjadi sesuatu itu mudah sekali. Ya, duit banyak, ya, memang
menggunakan kesempatan yang ada di jalan Allah sehingga menjadi bakin, menjadi kekal. Yang tadinya itu fana, ya biasa aja, bakal habis, karena kita tasarrufkan di jalan Allah, akhirnya jadi abadi, jadi kekal. Ya, yang tadinya kesannya sia-sia, karena itu bisa meninggalkan maksiat, akhirnya sesuatu menjadi kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, zaman Allah Subhanahu wa taala kita diuji dengan dua hal setiap hari. Hal pertama baik, hal yang kedua adalah jelek, buruk. Itu ujian kita, cuma dua itu. Ya, baiknya mungkin kita sholat, itu kebaikan Allah. Baiknya kita datang ke majelis ilmu, itu baik. Ya, baiknya kita bisa mencari nafkah. Baiknya kita bisa membaca Quran. Ya, buruknya mungkin ada yang tersinggung, ada yang marah. Buruknya ada yang menggibahin kita. Buruknya ada yang gedek sama kita. Bahkan lebih buruknya lagi mungkin ada yang ngatain tempat kita mungkin. Dua hal ini tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dan itu mesti kita sadari. Walanabluwannakum bil khairi wasyarri fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah, pasti sungguh akan aku uji kalian, kata Allah, bil khairi dengan kebaikan, wasyarri keburukan. Fitnatan sebagai ujian. Kalau melihat orang yang soleh, kita demen. Lalu melihat orang yang brengsek, nah ini ujiannya. Benci apa kamu? Kalau melihat orang yang brengsek, lihat orang yang bajingan, kemudian kita muncul kebenciannya, maaf, gak lulus tuh ujian. Gak lulus. Ya, karena dua-duanya adalah fitnah di dunia ini. Fitnah. Berapa banyak orang yang itu selamat dalam kuburnya, selamat dalam kuburnya, gak disiksa oleh Allah. Ya, bebas juga dihisab tanpa disiksa. Selamanya dalam kuburnya, itu bukan karena ibadahnya. Ya, tapi banyak orang yang dalam riwayat kisah-kisahnya itu terselamatkan dari siksa kubur itu karena dia mampu menghilangkan rasa bencinya kepada ahli maksiat. Mampu menghilangkan rasa bencinya kepada, dengan alasan apa? Dengan alasan dia mensyukuri tidak menjadi bagian dari orang yang ahli maksiat, sehingga dia tidak benci sama dia. Dia tidak benci. Banyak itu. Di Ghaziatul Asrar ada kisah yang saat hidupnya itu manusia tahunya ini orang ya biasa-biasa aja, ahli ibadah juga enggak, ahli diri juga enggak, biasa-biasa aja. Ya. Ternyata begitu meninggal dunia, ini terkasyaf, terlihat oleh orang yang kasyif, orang yang memang merasa wali, bisa melihat di alam selain alam dunia, ya, dan bisa ngobrol langsung sama orang yang berbeda alam, ya. Itu dikisahkan, ditanya, bima amalta hatta kunta hada maqam. Kamu punya amalan apa sih? Perasaan dulu itu kan hidup biasa-biasa aja. Kok saya bisa mendapat makom yang mulia seperti sekarang ini, dengan kemewahan di alam kuburnya, makanan begitu banyak, ya, tubuh yang bercahaya, ya, nyaman, enak dalam kubur. Padahal dia tahu ini ahli ibadah kata. Ternyata jawaban yang ahli kubur tadi itu, dia cuma punya satu kelebihannya.
Satu kelebihan apa? Dia nggak pernah hasut sama orang. Terutama hasut sama orang yang ahli maksiat. Karena hati-hati, bisa jadi kebencian kita sama orang ahli maksiat itu berangkat dari hasut. Bisa jadi berangkat dari hasut, berangkat dari sirik. Ya, bahasa sekarang ya sirik aja dulu begitu bahasa sekarang. Ya, bisa jadi bukan karena kebencian yang hak, tapi bisa jadi karena muncul dari kehasutan kita, sirik. Enak ya lu, bisa begini, bisa begitu, ya. Sementara kita nggak bisa, nah itu penyakit ya. Dan itu bahaya. Bahayanya kemana? Bahayanya hasud ini yang teror, yang kata Nabi, innal hasada, sesungguhnya hasud itu ya amalan sayyi'ah, amalan yang jelek, sebagaimana api melahap kayu kering. Api melahap kayu kering. Kayu jadi apa kayu itu? Jadi arang, jadi api. Yang dilahap apa? Api itu hasud, yang dilahap, yang dibakar, yang gosong itu amal soleh. Amal soleh. Jadi orang hasud itu pahala dari amal ibadahnya itu ya gosong, jadi abu, hilang, habis. Nah ini yang paling bahaya. Makanya kita mesti latihan ikhlas terus, latihan ikhlas. Ya, kriterianya ya kayak tadi itu saya bilang. Ikhlas itu kerjain semampunya, ya, tapi berusahalah menyibukkan diri sehingga lupa. Nah, lupa itu ikhlas. Gitu. Lupa kalau sudah sholat, lupa kalau habis majelis taklim, lupa kalau habis bayar zakat, lupa kalau habis sedekah, lupa kalau habis bantu orang. Karena sabda sakawa itu adalah ciri-ciri orang yang bakalan celaka, ya, baik itu fil kubur, fil mizan, fil hisab, fil yaumil qiyamah. Kadang-kadang orang celaka itu ada 4 kategorinya. Yang pertama apa? Yang pertama nisyanul dzunub. Ya, lupa bahwa kita itu punya dosa. Karena lupa punya dosa, akhirnya benci sama orang yang berbuat dosa. Akhirnya benci sama orang yang berbuat. Kalau kita ingat punya dosa juga, insya Allah benci apa kan? Enggak. Begitu melihat orang yang banyak dosanya langsung, iya ya, saya juga banyak salah, saya juga banyak dosa. Ya udah selesai. Gak pengen menghakimi, gak pengen menghakimi, apalagi ngomongin. Gak mau. Kenapa? Karena kita sendiri juga punya dosa. Ya, kebanyakan orang yang berani menghakimi, berani menjustifikasi, berani membenci orang yang berbuat dosa, kebanyakan dasar alasannya adalah nisyanul dzunub. Lupa bahwa dia punya dosa, lupa bahwa dia punya kesalahan, sehingga berani menyalahkan orang lain. Dan itu alamat sakwa. Sakwa itu celaka. Yang kedua, tanda orang celaka itu dzikrul hasanah. Selalu mengingat kebaikan. Dengan sering bilang kurang apa sih gua? Itu bahasa kita. Sama bininya begitu, sama anaknya begitu. Ya. Muncul bahasa kurang bagaimana sih? Kurang apa sih? Perasaan udah kasih duit, udah kasih makan, udah bawa urusin, udah gedein, udah kasih. Terus disebutin tuh. Ya, dzikrul hasanah. Kebaikan yang sudah dikerjakan diingat terus, diceritain baik. Ya, jadi senjata buat andalan. Ya, ketika kebaikan itu diingat-ingat, terus sebagai senjata buat menjustifikasi orang, buat merendahin orang, buat neken orang, sehingga orang itu sama kita jadi gak enak, ya.
maka kebaikan yang sering diceritakan itulah menjadi tanda-tanda kita bakalan celah. Kenapa? Karena dua-duanya ini tanda tidak ikhlas. Nisyan dulu, lupa akan dosa. Yang kedua, dzikrul hasanat, selalu mengingat, menceritakan kebaikan diri sendiri, sehingga lupa kebaikan yang ada dalam diri orang lain. Karena seburuk-buruknya orang itu pasti di balik itu ada sifat baiknya. Yang mesti kita perhatikan adalah kebaikan orang itu, supaya kita gak muncul hasud, gak muncul benci. Ya, kenapa? Karena bahaya kalau sudah benci. Bahaya. Ya. Itu tanda-tanda celah. Terus tanda-tanda celaka yang ketiga apa? An-nadru ila dunya. Memandang urusan dunia kepada yang lebih kaya, yang lebih tinggi derajatnya. Ya, kita punya motor, melihat orang yang punya mobil. Ya, kita punya rumah, petakan, yang dilihat, yang dipesona kayangan. Ya, gitu. Kita punya duit 1 juta, yang dilihat tetangganya yang punya 10 juta. Ya, melihat urusan dunia ke yang lebih tinggi. Itu kalau nggak pakai iman dan terus-terusan dipraktekin kayak gitu, hilang syukurnya. Begitu syukurnya hilang, yang muncul kufur nikmat. Karena kufur sehingga menganggap enteng nikmat. Ya, saya punya motor doang, nggak kayak ono. Ya. Padahal kalau diperhatikan, begitu banyak orang-orang yang mungkin jangan punya motor, sepeda aja orang punya. Ya, jangan motor, sepeda aja orang punya. Dan itu nggak diingat, nggak diingat-ingat oleh orang yang kufur nikmat, itu nggak diingat. Yang dia ingat ya yang mobilnya berderet, yang tokonya di mana-mana, ya, yang urusannya luas padahal mah. Kenapa? Makin banyak dunia ini, makin luas urusannya. Dia bisa bayangin anak itu karena belum masuk ke wilayah itu. Coba kalau masuk ke wilayah itu, wah, stres. Kenapa? Ya yang ada diurusin semua. Motor aku aja ganti oli setahun sekali. Ya, pengen punya mobil, ya kan? Pajak motor aja aku bayar sampai 5 tahun. Ya, bayar plat aja puyeng ganti platnya. Ngebayanginnya pengen punya mobil. Dan dilihat orang yang sukses, itu celaka. Kayak itu celaka. Kenapa? Karena nggak bakalan bersyukur. Yang ada kufur nikmat. Sehingga orang kufur nikmat itu ya menghalalkan segala cara, bodoh amat. Sama keluarga gak peduli, sama tetangga gak peduli, sama kerabat gak peduli. Gitu. Kenapa? Fokusnya itu ya sama yang dia idam-idamkan. Siapa? Tetangganya, bosnya yang punya Alphard seandainya. Oh, itu yang dia kejar. Yang lain. Nah, itu tanda celah. An-nadru ila dunya fawqa. Melihat dari urusan dunia kepada yang lebih tinggi. Nah, yang keempat tanda celaka di alam kuburnya, di alam akhiratnya, siapa? An-nadru ila alimin min duni. Melihat sisi keilmuan itu kepada orang yang bodoh. Gak mau ketemu orang alim yang kita pun gak mau, gak betah. Kenapa? Karena gak bisa bodoh-bodohin. Nah, jadi lebih senangnya tuh gabungnya, nongkrongnya itu sama orang yang lebih bodoh. Ya,
nongkrongnya sama orang-orang yang lebih bodoh. Demennya itu apa? Jadi akhirnya ya bodoh selamanya. Kenapa? Karena nongkrongnya sama orang yang lebih bodoh. Akhirnya dia merasa paling pintar sendiri. Urusan dunia melihat yang lebih tinggi, urusan akhirat, urusan ilmu, urusan ibadah melihatnya ke yang lebih rendah. Saya mah alhamdulillah sholat 5 waktu daripada ya kan gitu, daripada ono ya kan sholat pisan. Ya iya, akhirnya ada peningkatan. Kalau melihatnya ke yang lebih rendah, harusnya sisi akhirat itu, sisi akhrawi itu harus dilihat yang lebih tinggi. Jejernya, duduknya, barangnya sama orang yang lebih soleh, yang lebih alim, supaya termotivasi menjadi lebih baik. Kalau urusan dunia, ya sering-sering nongkrong sama duafa, sama fukoro, sama masakin, supaya apa? Muncul rasa syukurnya. Walaupun cuma punya motor, ya kan, bodong, alhamdulillah. Kita punya teman yang bawa motor, sepeda ada yang gablek, ya kan begitu. Nggak punya motor, mainnya sama orang yang cacat, alhamdulillah masih bisa jalan. Dia mah boro-boro jalan, ya kan, ngesot aja susah. Hal-hal seperti ini yang bakalan nyelamatin hati, sehingga hati ini tenteram, hatinya nggak hasut, hatinya nggak sirik. Dan ketika hati selamat, itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa al-yauma ya al-malu wal banun yauma la yanfa'u malun wa banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wa banun, di hari kebangkitan, di alam kubur nanti, di yaumul mahsyar nanti, la yanfa'u malun, enggak ada gunanya harta, wala banun, dan tidak ada gunanya anak yang keren sekalipun, direktur 10-10-nya, itu enggak bisa dibanggain dia. Ya, illa kecuali matallah biqalbin salim, kecuali orang yang keluar dari dunia ini berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari mencintai harta yang berlebihan, selamat dari mencintai anak-anak yang berlebihan. Karena anak yang akan dibawa ke alam baka itu, anak yang akan menghantarkan kita ke gerbang surga itu adalah anak yang senantiasa mendoakan kita setiap saat. Dan itu yang nyampe cuma doanya, duitnya nggak nyampe. Kecuali duit anak kita datang ke musola, ya, kemudian dengan kotak amal niatkan buat kita yang sudah dalam kubur. Nah itu baru bermanfaat. Tapi kalau anaknya timbang keren-keren doang, ya, pemilik perusahaan, pemilik kendaraan banyak, otomotif dan sebagainya, yang begitu kita meninggal, yang diurusin ya otomotifnya, yang diurusin ya perusahaannya. Kita sebagai orang tua ya boro-boro ingat aja orang. Nah, ini yang disebut dengan rugi dan celaka hatta al-akhirah, sampai di yaumul akhir. Nah, ini untuk mengantisipasi supaya apa? Supaya alam kubur kita betul-betul nyaman, yaumul mahsyar kita nyaman, ya. Yang paling indah, karena ini berhubungan dengan bulan Maulid, ya. Untuk sholat kita mungkin sulit ikhlasnya, untuk baca Quran juga kayaknya waktunya susah, badan capek, taklim juga kadang-kadang seringan orangnya, begitu, ya. Nah, apa yang bikin nanti kita bisa mudah mendapatkan hidayah, keluarga kita juga tenang, tetangga juga nyaman, jangan pernah melepaskan diri dari membaca sholat. Akhir zaman ini satu-satunya amal yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah membaca sholat. Nggak ada lagi, ya. Hatta sholat kita itu nggak sah. Sholat itu nggak sah tanpa membaca sholat. Saat kapan? Saat tahiyat akhir. Karena itu menjadi rukun dalam sholat yang ke-13.
membaca salat kepada Kanjeng Nabi dan keluarga Kanjeng Nabi serta bersolat untuk Nabi Ibrahim. Tanpa baca salat itu salat kita nggak sah. Salat kita nggak sah, kagak diterima sama Allah. Itu pentingnya salat. Ya. Dan satu-satunya amalia yang dibawa riya juga jadi. Dibawa agul-agulan, sombong-sombongan juga jadi. Dibawa saing-saingan, keren-kerenan juga jadi. Enggak problem. Ya. Enggak ngaruh ke pahalanya. Tetap janji Allah Subhanahu wa taala yang ada kursinya, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang baca sholawat untukku, kata Nabi dalam hadis kursinya, satu kali bersolawat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita 10 nilai kebajikan. Itu satu kali sholawat. Nah, kalau dari maghrib sampai isya bisa 1000, wah itu 1000 kebaikan untuk dia di hari itu. Kalau sehari 1000, sebulan 30.000, ya. Dan 30.000 kebaikan itu berluar biasa. Oleh karenanya satu-satunya amalia yang diterima oleh Allah dan tidak ada penyakitnya itu adalah sholawat. Makanya Allah nyuruh sholat, Allah nggak sholat. Allah nyuruh kita puasa, Allah nggak puasa. Allah nyuruh kita haji, Allah nggak haji. Allah nyuruh kita zakat, Allah nggak zakat. Tapi ketika Allah nyuruh shollu alaihi wasallimu taslima, ketika Allah nyuruh bersolawatlah kalian kepada Kanjeng Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna, langsung menjahit sendiri. Allah bersolawat, malaikat pun bersolawat. Itu yang bikin keren solawat itu. Yang bikin keren itu. Kalau Allah nyuruh sholat, Allah nggak sholat, nyuruh doang, gitu ya. Kalau nyuruh sedekah, Allah nggak bagi bersedekah, enggak, ya. Tapi ketika Allah nyuruh shollu bersolawatlah kalian kepada Kanjeng Nabi, maka Allah sendiri yang mengerjakan langsung dan malaikat pun mengikuti daripada perintah Allah bersolawat. Ini yang keren dalam kita, dalam urusan dunia kita, sehingga dengan sholawat semua urusan beres, dunia beres, akhirat beres. Ini yang sekarang bergelimang harta, bergelimang dosa, bergelimang maksiat, bergelimang kesalahan, ya. Yang notabene-nya mungkin masa lalu kelam, ya, masa lalu kelam. Udah, gak usah sulit, gak usah ragu-ragu, gak usah ribet-ribet, cukup perbanyak sholawat. Yang penting 5 waktu dikerjakan. Ya, sholawat dibanyakin. Karena banyak kisah-kisah yang dengan sholawat itu justru Allah mengirimkan hidayah. Dengan sholawat Allah memberikan rahmat dan sayangnya. Banyak orang yang suami yang punya istrinya nakal, ternyata dengan berbanyak sholawat, istri itu gak dirasahatin, gak ditubukin, gak diapa. Tahu-tahu sana dengan sendirinya. Berapa banyak kiai-kiai ya yang punya anak bandelnya minta ampun, ya, gak pernah dinasehatin, gak pernah dilarang, boro-boro diancam, boro-boro dibukin, ya, dibiarkan begitu saja. Tapi para ulama tidak pernah sepi setiap malamnya untuk bersolat kepada Nabi, sehingga pada saatnya Allah kasih hidayah kepada anak-anak mereka, ternyata mampu menggantikan kursi orang tuanya sebagai kiai dan ulama. Berapa banyak itu yang tukang mabuk, yang tukang judi, yang tukang zina berhenti hanya gara-gara keberkahan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena malaikatnya kita ini adalah pancaran nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pancaran, kalau kita percikan, kalau pengen selamat ya balik ke asal, balik ke sumber. Sumbernya itu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala min adabil qabr, min fitnatil mahya, min fitnatil mamat, min fitnatil masihid dajjal. Ya, jadi kita mohon sama Allah, mudah-mudahan dengan bersolawat
yang telah kita dapati atau yang belum kita dapatkan, mudah-mudahan kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita di dunia pun baik-baik saja dan nanti di akhirat pun insyaallah baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu kepada Allah taala dan Rasulullah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrul jami'in ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamdu kama yajri bi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubana Muhammadan wa ala rasulillah wa ighfir lana dhunubana wa dhunubana lana sabaqana bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa ighfir lana dhunubana wa dhunubana Muhammadan wa ala rasulillah rabbana afriq sallallahu damana wa rasulna al-qawmil kafirin wa bij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi dan harus menggunakan daripada fadilah dan ilmu yang kita sudah kaji dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kerabat dan insyaallah ini menjadi pahala insyaallah bisa kita bawa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin wa rabbil mustaqim wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.